Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang fase perencanaan. Dalam fase perencanaan itu kita harus menentukan tujuan proyek dan kebutuhannya. Dan ini perlu ditentukan hasil akhir dari proyek, waktu, biaya, dan informasi yang ditargetkan. Pekerjaan dan apa saja yang diperlukan untuk mencapai tujuan proyek harus diuraikan, didaftarkan. Organisasi proyek harus dirancang untuk menentukan departemen-departemen yang ada, subkontraktor yang diperlukan, dan bagian-bagian yang bertanggung jawab terhadap aktivitas pekerjaan yang ada. Kemudian mengidentifikasi beberapa hal yang diperlukan dalam perencanaan proyek. Dia menentukan jadwal untuk setiap aktivitas pekerjaan dibuat memperlihatkan waktu tiap aktivitas batas selesai dan milestone. Sebuah rencana, anggaran, dan sumber daya yang dibutuhkan. Rencana ini akan memberikan informasi mengenai jumlah sumber daya dan waktu untuk setiap aktivitas pekerjaan. Rencana tersebut bisa mendukung sumber daya manusia, metode komunikasi yang kita gunakan, serta manajemen risiko yang akan terlihat nanti dalam manajemen proses informasi yang akan kita lakukan. Selanjutnya kita masuk pada rencana proyek. Rencana proyek sebenarnya ini bagian dari rencana induk dari sebuah proyek. Jadi hal-hal yang kita lakukan nanti dalam rencana proyek ini di dalam proyek sistem informasi pertama adalah untuk memberikan petunjuk kepada manajer proyek selama siklus hidup proyek. Jadi mempersiapkan dalam bentuk aktivitas baik untuk sumber daya apa saja yang diperlukan, kapan dan berapa besar biaya yang dikeluarkan. Juga akan mengukur kemajuan telah dibuat dan keterlambatan yang terjadi. Selanjutnya apakah yang perlu kami lakukan untuk mengejar ketinggalan tersebut. Juga dilakukan pembagian kerja nanti secara berkelompok sehingga proyek sistem informasi yang akan dilakukan akan bisa tercapai. Rencana sumber daya manusia juga perlu diperhatikan di dalam proyek sistem informasi. Pertama yang harus kita lakukan adalah rekrutmen, yaitu memilih orang-orang yang tepat nanti di dalam pengerjaan proyek sistem informasi. Selanjutnya kita akan lakukan pembagian kerja dari orang-orang yang telah terpilih nanti. Itu harus dibagi job description-nya sehingga apa yang ingin kita capai bisa terlaksana dengan baik. Selanjutnya tentu birokrasi yang jelas. Jadi antar orang-orang yang bekerja yang ada di dalam manajemen proyek tersebut itu harus mendapatkan birokrasi yang jelas dari job description yang dibebankan kepadanya. Terakhir nanti tentu harus ada disusun organisasi yang berbentuk spesialisasi dari masing-masing orang yang direkrut tadi. Kemudian masing-masing orang tersebut harus berkoordinasi satu sama lain. Demikian